Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Kamila Ramadhani AT dengan NIM 220404501031 dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, adapun topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu pengertian keterampilan komunikasi konseling, keterampilan konseling, tujuan keterampilan komunikasi konseling. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Yang selanjutnya yaitu adalah keterampilan konseling. Yang pertama yaitu keterampilan attending. Keterampilan attending adalah perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Adapun manfaat perilaku attending yang baik yaitu dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua yaitu keterampilan observasi. Keterampilan yang paling penting yang dihasilkan atau yang diperlakukan oleh attending secara pribadi adalah keterampilan mengobservasi. Mengobservasi adalah sumber dari belajar konselor tentang klien. Konselor belajar sesuatu tentang orang atau klien melalui observasi terhadapnya. Cakup 1983 menyatakan bahwa hendaknya diobservasikan konselor adalah dimensi fisik klien, dimensi emosional klien, dan dimensi intelektual klien. Yang ketiga, keterampilan mendengarkan. Ekspresi verbal adalah sumber input yang paling sering digunakan dalam proses konseling. Apa-apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya adalah merupakan tentang cara klien melihat diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Yang keempat adalah keterampilan empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan. Terdapat dua macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Yang kelima, yaitu keterampilan refleksi perasaan. Refleksi adalah teknik untuk menentukan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu perasaan, pikiran, dan juga pengalaman. Yang keenam adalah keterampilan eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Seperti pada halnya jenis refleksi, terdapat 3 jenis teknik eksplorasi, yaitu perasaan, pikiran, dan juga pengalaman. Yang ketujuh, ada keterampilan menangkap pesan utama atau paraphrasing. Menangkap pesan atau paraphrasing adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien atau konseli dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli. Mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal seperti adakah atau nampaknya, dan mengamati respons konseli terhadap konselor. Tujuan paraphrase yaitu untuk mengatakan kembali kepada klien atau konseli bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh konseli. Yang kedelapan yaitu keterampilan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup atau open-ended questions dan closed questions. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan pesan, pengalaman, dan pemikirannya dapat digunakan. Teknik pertanyaan terbuka, pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya
mengapa tahu apa sebabnya. Pertanyaan ini akan menyulitkan konseli ataupun klien. Jika tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya, oleh karenanya lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, atau dapatkah. Yang 9 yaitu keterampilan dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien, misalnya dengan menggunakan ungkapan "oh", "ya", "lalu", "terus", dan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan interpretasi. Interpretasi yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar konseli mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengarahkan. Mengarahkan yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien atau konseli melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh konseli untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Yang ke-12 yaitu keterampilan menyimpulkan. Summarizing yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara adalah untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibacakan. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas diskusi. Yang ke-13 adalah keterampilan memimpin. Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan. Keterampilan memimpin bertujuan agar konseli tidak menyimpang dari fokus pembicaraan dan juga agar arah pembicaraan lurus kepada tujuan konseling. Yang ke-14 yaitu keterampilan fokus. Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Fokus membantu klien atau konseli untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Ada beberapa fokus yang dapat dilakukan oleh seorang konselor, yaitu fokus pada diri konseli, pada orang lain, pada topik, budaya, dan juga budaya. Yang ke-15 yaitu keterampilan konfrontasi. Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan atau perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan dan sebagainya. Adapun tujuan teknik ini adalah mendorong klien mengadakan penelitian secara jujur, meningkatkan potensi konseli atau klien, membawa konseli kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menjernihkan. Menjernihkan adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan konseli yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Tujuannya adalah mengundang konseli untuk menyatakan perasaan dengan jelas, ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis agar konseli menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Yang ke-17 adalah memudahkan. Facilitating adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar konseli dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif. Yang selanjutnya yaitu keterampilan saat diam. Saat diam, banyak orang bertanya tentang kedudukan diam dalam rangka proses konseling. Apakah diam itu teknik konseling? Iya, sebenarnya diam adalah amat penting dengan cara attending. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Yang paling ideal diam itu paling tinggi 5-10 detik. Akan tetapi jika konselor menunggu konseli yang sedang berpikir, mungkin diamnya bisa lebih dari 5 detik. Hal ini tergantung feeling konselor. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif.
Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak konseli untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Tujuannya adalah mengambil inisiatif jika konseli kurang bersemangat, jika konseli lambat berpikir untuk mengambil keputusan, dan juga jika konseli kehilangan arah pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika konseli memintanya. Walaupun demikian, konselor harus tetap mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian konseli harus tercapai. Yang selanjutnya yaitu pemberian informasi. Dalam hal informasi yang diminta konseli sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upaya agar konseli tetap mengusahakannya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu konseli untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perubahan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Suatu rencana yang baik adalah kerjasama konselor dengan konseli. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien atau konseli untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang diangkut, yaitu seperti bagaimana keadaan perasaan konseli dan juga memantapkan rencana konseli. Yang selanjutnya yaitu tujuan keterampilan komunikasi konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseling memberdayakan diri dan mendorong diri sendiri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara berpikir atau dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari konsekuensi negatif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan komunikasi konseling adalah sesuatu yang harus ada pada diri seorang konselor dalam proses konseling. Dengan kata lain, skill yang ada pada diri seorang konselor dalam menangani konseling, baik itu dalam keterampilan attending, observasi, mendengarkan, refleksi perasaan, dan seterusnya, sehingga dalam proses konseling berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi dan materi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you guys.